Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salma Ayenaya dengan NIM 123, Diana Puspitasari dengan NIM 126, Adila Rosari dengan NIM 134, Tiara Damayanti dengan NIM 142, M. Fauzan dengan NIM 145, dan Lintang Indri dengan NIM 157. Kami dari kelompok 3 di sini akan membahas mengenai psychological well-being. Psychological well-being yaitu tingkat kesejahteraan psikologis di mana keadaan individu tersebut ditandai dengan mampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki tujuan hidup, serta mampu mengembangkan potensinya. Menurut Riff, psychological well-being merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif. Riff merumuskan teori psychological well-being pada konsep kriteria kesehatan mental yang positif. Model kesejahteraan psikologis 6 faktor adalah teori yang dikembangkan oleh Carol Riff, yang menentukan 6 faktor yang berkontribusi pada kesejahteraan, kepuasan, dan kebahagiaan psikologis individu. Kesejahteraan psikologis terdiri dari hubungan positif dengan orang lain, penguasaan pribadi, otonomi, perasaan akan tujuan dan makna dalam hidup, serta pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kesejahteraan psikologis dicapai dengan mencapai keadaan keseimbangan yang dipengaruhi oleh peristiwa kehidupan yang menantang dan bermanfaat. Yang berikut ada dimensi kesejahteraan psikologis yang digambarkan oleh Carol Riff. Yang pertama adalah self-acceptance atau penerimaan diri. Ini merupakan fitur utama dari kesehatan mental serta karakteristik aktualisasi diri, fungsi optimal, dan kematangan. Teori rentang hidup ini menekankan penerimaan diri dan kehidupan masa lalu seseorang, sehingga memegang sikap positif terhadap diri sendiri. Self-acceptance memiliki high score, yaitu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan menerima banyak aspek diri. Low score-nya merasa tidak puas dengan diri sendiri. Yang kedua adalah positive relation with others atau hubungan positif dengan orang lain. Ini sebagai komponen utama dari kesehatan mental. Aktualisasi pada bagian ini digambarkan memiliki perasaan empati dan kasih sayang yang kuat untuk semua manusia dan mampu memiliki cinta yang lebih besar. High score-nya memiliki hubungan yang hangat, memuaskan, dan mempercayai hubungan dengan orang lain. Low score-nya memiliki sifat tertutup, terisolasi, dan frustasi dalam hubungan yang interpersonal. Yang ketiga ada autonomi atau kemandirian, memiliki fokus evaluasi internal, di mana seseorang tidak meminta persetujuan orang lain, tetapi mengevaluasi diri sendiri dengan standar pribadinya. Individu tidak lagi berpegang teguh pada ketakutan kolektif, kepercayaan, dan hukum massa, tapi beralih ke dalam perkembangan hidup untuk memberikan orang rasa kebebasan dari norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-harinya. Lalu yang keempat, personal growth atau pertumbuhan pribadi. Seseorang terus mengembangkan potensinya untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang baik. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sendiri dan menyadari potensi seseorang adalah inti dari perspektif klinis tentang pertumbuhan pribadi. Keterbukaan terhadap pengalaman sangat berfungsi penuh karena individu dapat terus berkembang dan dapat menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Juga memperoleh hasil yang unik bahwa intrinsik pekerjaan dan gaji memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan psikologis. Semakin meningkatnya gaji yang diterima oleh karyawan cleaner akan meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawan cleaner. Sedangkan penyeliaan, rekan kerja, dan kondisi kerja memiliki korelasi negatif terhadap kesejahteraan psikologis. Artinya, semakin banyak penyelia, rekan kerja, dan kondisi kerja, maka kesejahteraan psikologis karyawan cleaner menjadi rendah. Menurut Robin tahun 2001. Hasil dari korelasi memperlihatkan terdapat menunjukkan bahwa alat ukur RPWP dan OHAKIM memiliki kesamaan kajian dalam mengukur well-being, terutama dalam mengukur kesejahteraan pada lansia. Walaupun dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riff menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia dan jenis kelamin pada lansia dalam hal kesejahteraan psikologis.
Sedangkan dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan usia. Lansia yang berstatus menikah, janda terduda maupun tidak menikah akan memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang berbeda-beda. Dalam Papilio 2010, kehadiran orang yang signifikan pada usia lansia menjadi pengaruh dalam meningkatkan tingkat harapan hidup lansia. Karena kedekatan emosional juga menjadi salah satu penentu dalam kesuksesan dalam menjalani kehidupan masa lansia. Baik, selanjutnya ada tips and trick psychological well-being. Yang pertama, menerima keadaan diri secara positif yang memiliki arti bahwa kita mampu mengelola segala jenis emosi yang kita miliki. Bukan berarti kita tidak boleh sedih atau marah. Yang kedua, perubahan gaya hidup positif seperti melakukan meditasi, positive thinking, tidak boros, dan lain-lain. Yang ketiga, menjaga dukungan positif dari teman, seperti mendorong kita menjadi lebih baik dan maju, meningkatkan motivasi, dan bisa meredakan stres. Yang keempat, menjaga kesehatan fisik dengan cara mengatur pola makan yang terjadwal, dengan memakan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Yang kelima, melakukan aktivitas positif seperti ibadah, berkebun, kerja bakti, beres-beres rumah, dan lain-lain. Yang keenam, mengampuni orang lain yang memiliki arti memaafkan. Cara memaafkan orang lain ini bisa dimulai dengan mengekspresikan perasaan yang muncul, mencari berbagai hal positif yang bisa disyukuri, mengembangkan rasa empati, dan berusaha untuk melindungi diri lebih baik. Yang ketujuh, fokus pada hidup yang dijalani saat ini, dengan cara merencanakan apa yang dicita-citakan di masa depan, dan untuk mewujudkannya kita harus fokus pada apa yang sudah direncanakan.